Selamat siang semuanya anak-anak. Oke, semangat ya hari ini ya, karena hari pertama kita, pertemuan pertama kita ya. Dan karena hari ini juga pertama kali Bapak masuk ke kelas kalian, lebih baiknya Bapak memperkenalkan diri. Pertama-tama Bapak perkenalkan diri, dan Bapak Vincentius Telek Teddy. Bisa dipanggil Pak Teddy dan bisa juga dipanggil Pak Vincent. Ya, Bapak adalah seorang guru matematika pada kelas kalian yang mengajar anak-anak semua. Oke, baiklah. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajar logaritma. Sebelum kita melanjutkan kuliah online kita melalui Google Meet atau Zoom, sebaiknya anak-anak semua, anak-anakku semua menyiapkan diri, terutama menyiapkan untuk pulpen, buku untuk mencatat yang penting-penting saat Bapak menjelaskan. Mungkin bisa disiapkan dulu, Bapak tunggu waktunya. Nanti kalau sudah siap, Bapak akan memulai perkuliahan Zoom ini. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada Zoom, Bapak ingin bertanya, sebelumnya ada yang tidak masuk pada pertemuan hari ini? Oke, baiklah, kalau semuanya sudah masuk dan semuanya sudah siap, Bapak mulaikan perkuliahan Zoom ini. Baiklah anak, materi kita hari ini adalah tentang logaritma. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu pengertian dari logaritma sebelumnya? Bagi yang tahu bisa mencoba menjawab arti dari pengertian logaritma. Baiklah, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Oke. Jadi, logaritma merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Atau bisa dikatakan juga, logaritma bisa juga diartikan yaitu menanya atau mencari pangkat. Oke, kita bisa lihat contoh berikut ini. Sesuai dengan pengertian, logaritma yang menanyakan pangkat atau mencari pangkat bisa diartikan sebagai 2 pangkat berapa hasilnya 16. Jadi hasilnya 4. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Begitu juga dengan contoh yang kedua. 3 log 9 sama dengan 2. Artinya 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Karena kita ketahui bahwa 3 pangkat 2 yaitu 9. Maka jawaban dari 3 log 9 sama dengan 2. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah bisa dimengerti dari penjelasan tentang sedikit definisi tentang logaritma? Baiklah, kalau begitu, kalau sudah bisa dimengerti dan dipahami, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah anak-anak semua, tolong diperhatikan ya, diperhatikan dan dipelajari rumus-rumus berikut. Karena ini adalah rumus operasi pengurangan, penjumlahan, penggalian, dan pembagian. Tolong anak-anak semua dicermati dan dipelajari. Oke, untuk rumus yang pertama yaitu A log A pangkat B sama dengan B. Oke, tolong diingat karena rumus yang pertama ini sangat penting nanti dalam pembahasan soal-soal yang akan kita kerjakan. Untuk yang kedua yaitu A log B pangkat N sama dengan N A log B. Oke, selanjutnya A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Oke, untuk pengurangan A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Selanjutnya perkalian A log B dikali B log C sama dengan A log C. Oke, untuk pembagian A log B per
A log C sama dengan C log B. Oke, itu adalah rumus-rumus yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Berikut Bapak ingin menjelaskan tentang beberapa rumus dengan bersertakan soal. Tolong diperhatikan ya anak-anak supaya penjelasan Bapak bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak semua. Ya, untuk pertama-tama kali, operasi perjumlahan logaritma. Oke, baiklah. Bapak tampilkan videonya ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang operasi penjumlahan logaritma. Oke, Bapak sudah memberikan contoh untuk kita bahas ya. Pada soal tersebut yaitu 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan titik-titik ya. Pada pembahasannya sudah ada jawaban yaitu 5. Tapi pasti bingung ya kenapa jawabannya 5. Oke, baiklah. Sekarang Bapak ingin menjelaskan kenapa bilangan hasilnya bisa menjadi 5. Oke. Sesuai dengan rumus penjumlahan yang Bapak tampilkan di samping pembahasan, yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Begitu juga dengan soal tersebut, yaitu A log 4 ditambah A log 8 sama dengan, atau bisa kita artikan dengan A log 4 dikali 8. Karena pada rumusnya sudah jelas bahwa A log B kali C. B yaitu 4 dan C itu 8. Langsung saja yaitu menghasilkan A log 32. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa log tadi mencari nilai pangkatnya atau perpangkatan. Jadi 2 log berapa hasilnya 32? Yaitu 2 log 5. Jadi jawabannya 2 log 2 pangkat 5. Sesuai dengan rumus yang pertama yaitu A log A pangkat B menghasilkan B. Jadi 2 log 2 pangkat 5 kita ambil saja 5. Karena pada A log A pangkat B hasilnya B. Artinya dia cuma diambilnya hanya B. Baiklah anak-anak, apa bisa dimengerti atau masih kurang jelas dengan penjelasan Bapak tentang operasi penjumlahan logaritma? Oke, bagaimana anak? Apakah bisa dipahami? Baiklah kalau sudah bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang operasi pengurangan logaritma. Langsung saja yaitu pembahasan selanjutnya tentang operasi pengurangan logaritma. Baiklah dengan rumus yang di samping Bapak lampirkan yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Oke, baiklah. Contoh soalnya yaitu 3 log 81 dikurang 3 log 9 sama dengan titik-titik. Hasilnya 2. Oke, pembahasannya berikut. 3 log 81 dikurang 3 log 9 menjadi 3 log 81 per atau dibagi 9. Maka hasilnya yaitu 3 log 9. Sesuai pengertian logaritma tersebut yang telah kita bahas pada definisi logaritma, yaitu 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9. Ya sudah kita ketahui pada contoh sebelumnya, yaitu 3 akar pangkat 2. Sesuai dengan rumus yang pertama yaitu A log A per B menghasilkan B, maka hasil dari 3 log 3 pangkat 2 menghasilkan 2. Oke, baiklah. Apakah bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, baiklah. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang operasi perkalian logaritma. Oke, selanjutnya kita membahas tentang operasi perkalian logaritma. Bisa anak-anak perhatikan sebelumnya rumus yang di samping, yaitu
A log B kali B log C menghasilkan A log C. Oke, bisa diartikan bahwa ketika B-nya sama, maka bisa diambil saja A dan C. Untuk penyelesaiannya, berikut contoh soal tentang operasi pengalihan logaritma. 3 log 9 dikali 9 log 81 sama dengan titik. Telah anak-anak lihat semuanya bahwa hasilnya 4. Oke, pembahasannya karena nilai B-nya sama, maka kita langsung saja pengerjaannya. 3 log 9 kali 9 log 81 menghasilkan 3 log 81. Karena numerus dan basisnya sama pada perkalian, maka tinggal kita ambil saja A dan C, yaitu 3 dan 81, maka menghasilkan 3 log 81. Maka sesuai dengan rumus yang pertama tadi tentang logaritma, 3 log 81 sama dengan 3 akar pangkat berapa menghasilkan 81. Bisa anak-anak tolong bantu apa? 3 berhasil berapa? Hasilnya menghasilkan 81. Benar sekali, yaitu 4. Maka 3 log 3 pangkat 4. Kita kembali pada rumus awal tadi, yaitu A log A pangkat B menghasilkan B. Jadi 3 log 3 pangkat 4 menghasilkan 4. Baiklah anak-anakku semua, dari hasil perkalian tadi apakah bisa dimengerti atau dipahami? Oke, selanjutnya jika dipahami kita lanjut ke pembahasan tentang operasi pembagian logaritma. Baiklah, selanjutnya operasi pembagian logaritma. Oke, rumus pembagian yaitu A log B per A log C sama dengan C log B. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan soalnya. A log 64 per atau bagi 2 log 8 sama dengan titik. Pada pembahasan sudah tertera yaitu jumlah hasilnya 2. Oke, sesuai dengan rumus A log 64 bagi atau per A log 8 sama dengan 8 log 64. Oke, anak-anak bisa dimengerti atau dari mana bisa dapat 8 log 64? Oke, benar sekali. Nah, sesuai dengan rumus A log B per A log C maka menghasilkan C log B. Sesuai dengan rumus artinya A-nya yaitu 2, B-nya 8 dan C-nya 64. Maka menghasilkan B log C sama dengan 8 log 64. Oke, sesuai dengan logaritma ya. Kita menanyakan tentang pangkat. 8 log berapa menghasilkan 64? Oke, anak-anak bisa jawab 8 kali berapa? Baiklah, 8 pangkat 2. Jadi 8 log 8 pangkat 2 menghasilkan 2. Karena sesuai dengan rumus yang pertama tadi yaitu A log A pangkat B menghasilkan B. Baiklah anak-anak semuanya, dari penjelasan Bapak serta pembahasan yang telah Bapak lampirkan, yang telah Bapak jelaskan, apakah semuanya bisa dimengerti atau bisa dipahami dengan seksama? Nah, kalau sudah mengerti, Bapak sedikit ada tambahan mengenai logaritma. Sedikit tambahan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Pada siang ini juga Bapak ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari logaritma. Oke, pada contoh di atas sudah Bapak buat.
yaitu 2 log 8 sama dengan 4. Oke, 2 artinya basis logaritma, 8 numerus, nilai logaritma yang dicari. Sedangkan 4 yaitu besar pangkat atau nilai logaritma. Jadi dalam basis logaritma itu ternyata tidak sembarangan karena ada aturan yang sudah ditetapkan. Untuk basis logaritma tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi mungkin itu tambahan dari Bapak mengenai logaritma dan bagian-bagian logaritma yang sebelumnya lupa Bapak jelaskan pada awal sebelum kita masuk ke rumus-rumus pada awal tadi. Baiklah anak-anak, mungkin tadi adalah sedikit tambahan mengenai bagian-bagian logaritma, di mana seharusnya bagian-bagian logaritma itu tersebut Bapak jelaskan pada awal tadi pas menjelaskan tentang definisi. Oke, karena jam sudah menunjukkan waktunya kita mengakhiri pembelajaran ini. Ada yang sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Oke, baiklah. Kalau sudah dipahami, Bapak tutup pembelajaran ini. Bapak ucapkan terima kasih.